Audio Jungle. Semoga Indonesia bisa bebas dari korupsi, berawal dari desa. Karena masyarakatnya sadar anti korupsi, pemimpin-pemimpin kita juga sadar untuk tidak berkorupsi, insya Allah Indonesia akan sejahtera. Kemarin Pak Firly juga bilang ke saya, Jo, sebenarnya memilih pemimpin itu ibaratnya kayak kita beli mobil. Kok bisa? Jangan beli mobil yang mereknya Nissan Terrano, Jo. Kenapa Pak Firly? Itu hanya manis di depan, buktine ora ono, ya. Banyak omong doang. Apalagi? Ya, yang dihindari pemimpin yang tipe Corolla atau Corona. Itu korupsi merajalela dan korupsi di mana-mana. Nah, ini alhamdulillah kita punya pemimpin-pemimpin yang hadir siang hari ini. Kata beliau ini adalah semua ini kalau mobil Pajero. Insya Allah pengabdian asli sekonjero dalam hati untuk mengabdi kepada masyarakat. Boleh aplaus yang luar biasa untuk para pemimpin masyarakat. Ya, luar biasa. Korupsi. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan program Desa Anti Korupsi. Ya, untuk itu kami persilahkan kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr. Irwan Wawan Wardiana MT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai kain katun. Cakep. Kain katun dipakai di atas cemara. Tadinya saya mau berpantun, tapi pantunnya sudah diborong pembawa acara. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPK, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSc. Yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Andes Halim Iskandar MPD. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Daerah, Bapak Dr. Eko, makasih Pak. Yang kami hormati Menteri Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Jenderal, Bapak Awan Nurmawan Nuh, SE AK MBT. Yang saya hormati Kepala BNN, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Advokasi BNN, Brigjen Pol Jafriadi, makasih Pak. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Gandar Pranowo SH MIP. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil STM Put atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyildi Ansarullah SIP. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Julki Filmansah, SMSC atau yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang pada saat ini diwakili oleh Inspektur Provinsi, Dr. Andes Helmi Perdana Putra MSI CGAE. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat diwakili oleh Inspektur Provinsi, Dr. Andes Marlina MSI. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Dr. Haji Andi Aslam Patonangi SHMSI. Yang saya hormati Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung Hajah Husnunia Khalim SHMSI MKN PSD. Dan Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT Victorius Manek. Yang saya hormati dan saya banggakan unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, para wali kota, para bupati seprovinsi Jawa Tengah,
unsur Forkopimda Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang, para camat, kepala desa se-Kabupaten Semarang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan organisasi masyarakat, serta rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, dan singkatnya seluruh hadirin dan undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah wa syukurillah kita pagi hari ini bisa bertemu muka, bertatap wajah secara langsung dalam rangka launching percontohan desa anti korupsi di tahun anggaran 2022 ini. Nanti akan sebanyak 10 desa yang akan dianugerahkan sebagai percontohan desa korupsi di 10 provinsi. Dan terima kasih atas kehadirannya pada acara launching desa anti korupsi ini di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pembentukan desa anti korupsi di tahun anggaran tahun 2022 sampai dengan terselenggaranya kegiatan launching pada pagi hari ini. Yang menjadi dasar kami melaksanakan program anti korupsi untuk desa ini adalah yang pertama rencana strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah program kerja, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan juga pelaksanaan dari kegiatan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu sekalian, pembentukan desa anti korupsi di tahun 2022 ini adalah merupakan tindak lanjut dari program yang sama yang telah dilakukan di tahun 2021 yang lalu. Dan ini adalah merupakan program yang berkelanjutan. Pelaksanaan program sendiri dilakukan mendasari adanya keprihatinan yang ternyata kejahatan korupsi sekarang sudah merambah sampai ke tingkat desa, di mana harapannya tentunya adalah bahwa tingkat desa ini adalah merupakan garda terdepan sebetulnya dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu tentunya adalah harus ada upaya nyata dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya memerangi terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor kehidupan, termasuk di desa ini melalui upaya pendidikan anti korupsi dan pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK sendiri, tetapi perlu adanya peran serta masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi, termasuk masyarakat di desa. Oleh karenanya KPK mendorong partisipasi masyarakat desa guna berperan aktif membangun desanya menuju masyarakat yang sejahtera, serta menghindari adanya perilaku korupsi melalui implementasi nilai-nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas tadi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memberikan gambaran dan penyampaian informasi kepada para undangan dan seluruh masyarakat di Indonesia yang hadir secara offline di Desa Banyubiru ini ataupun secara online melalui YouTube KPK, pelaksanaan program pembentukan desa anti korupsi di Indonesia melalui beberapa tahapan, khususnya di tahun 2022 ini sini. Berbagai bentuk sukacita dan penghargaan KPK Republik Indonesia beserta kementerian terkait kepada 10 desa terpilih pada 10 provinsi di Indonesia ini, di mana berkat kegigihan, semangat, tekad yang kuat, kerjasama dan kepedulian serta partisipasi seluruh elemen masyarakat di desanya tentunya, sehingga setelah melalui beberapa tahapan yang cukup panjang, kurang lebih 1 tahun berjalan, sehingga beberapa desa yang sudah diajukan oleh masing-masing daerah, provinsi khususnya, dapat dinyatakan dan berhak menyandang predikat percontohan Desa Anti Korupsi Indonesia tahun 2022. Ketua KPK, Pak Menteri, Bapak Ibu dan undangan sekalian yang saya hormati, adapun pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan Desa Anti Korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi dimulai sejak Februari tahun 2022 sampai dengan November tahun 2022 melalui 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan observasi, yaitu untuk melakukan pengecekan dan memilih beberapa desa yang akan dijadikan proyek percontohan desa. Ini dilakukan pada bulan Februari sampai April. Yang kedua adalah tahap bimbingan teknis, yaitu kegiatan bimbingan teknis terhadap desa terpilih untuk dibentuk menjadi sebuah percontohan desa anti korupsi guna memenuhi sesuai indikator buku panduan desa anti korupsi dengan melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ini dilakukan bulan April sampai dengan September. Yang ketiga adalah tahap penilaian, yaitu kegiatan penilaian guna menentukan layak tidaknya sebuah desa dinyatakan sebagai desa anti korupsi dengan melibatkan tim penilai dari kementerian terkait dan pemerhati anti korupsi. Ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Dan terakhir adalah hari ini tahap launching, yaitu kegiatan seremonial guna mendeklarasikan desa terpilih menjadi percontohan desa anti korupsi di Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 29 November tahun 2022. Adapun 10 desa yang secara resmi nantinya akan dinyatakan sebagai percontohan desa anti korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan nilai 96,75, ini kriterianya istimewa, jatuh kepada Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, dengan nilai 96,16, ini kriterianya istimewa juga, jatuh kepada Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, dengan nilai 95, kriterianya juga masih istimewa, jatuh kepada Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang keempat, 93,25, ini masih kriterianya istimewa, jatuh kepada Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Yang kelima, nilainya 93,25, sama dengan yang di atas barusan, kriterianya istimewa, jatuh pada Desa Kamang Hilya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Yang keenam, nilainya 93,21, kriterianya masih istimewa, Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang ke-8, 92,75 nilainya, kriteria di atas 90 adalah istimewa, jatuh pada Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. 8, 92,75, sama dengan di atas tadi, kriterianya istimewa, jatuh kepada Desa Pakato, Kabupaten Goa, Provinsi Selatan dengan nilai 92,75. Yang ke-9, 91,39, kriterianya masih istimewa, jatuh kepada Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, dengan nilai 90,24, karena di atas 90 masih istimewa, ini jatuh pada Desa Detu Soko Barat, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai laporan tambahan, pimpinan kami laporkan bahwa kegiatan percontohan desa anti korupsi ini akan dilanjutkan di tahun 2023. Ini menjadi program yang terakhir agar semua provinsi memiliki minimal 1 desa percontohan anti korupsi. Sehingga tahun depan mungkin ada 22 sampai 23 desa lagi untuk menutupi seluruh provinsi di Indonesia memiliki 1 desa percontohan anti korupsi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa yang terpilih, dan seluruh masyarakat yang menjadi lokasi pembentukan percontohan desa anti korupsi atas segala dedikasi, kerjasama, kepedulian, semangat, serta antusiasme yang sangat luar biasa, sehingga rangkaian pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tepat waktu. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun anggaran 2022
untuk dilaporkan. Selanjutnya pada saatnya nanti berkenan Pak Ketua KPK untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus melakukan kegiatan launching desa anti korupsi pada 10 desa yang telah dinyatakan layak menyandang predikat anti korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung cendrawasih berkacamata, Cakep. burung tesia memakai dasi. Cakep. Terima kasih pada semua peserta, mulai dari desa kita wujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan launching desa